semuanya, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Sevianto dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas materi tentang paradigma strategi sumber daya manusia pada mata kuliah manajemen strategi SDM. Yuk, langsung saja kita ke materinya. Apa itu manajemen SDM sih, sobat? Jadi, sumber daya manusia ini merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan organisasi. Perkembangan globalisasi dan teknologi telah mengubah peran SDM dari sekedar fungsi administrasi menjadi mitra strategis yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, manajemen SDM berfokus pada bagaimana organisasi mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya manusia secara optimal agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Mengapa manajemen SDM itu penting bagi perusahaan? SDM penting karena merupakan aset utama yang menggerakkan seluruh aktivitas organisasi. Meskipun perusahaan memiliki modal, teknologi, dan fasilitas yang lengkap, tanpa sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas, tujuan perusahaan akan sulit tercapai. SDM juga berperan dalam merencanakan, menjalankan, dan mengendalikan kegiatan organisasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing perusahaan. Karena itu, perusahaan perlu mengelola dan mengembangkan SDM secara baik agar karyawan dapat bekerja secara optimal dan memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi. Jadi, perusahaan yang memiliki SDM berkualitas akan lebih mudah memenangkan persaingan bisnis. Pengertian manajemen SDM. Menurut Hasibuan, manajemen SDM ini merupakan ilmu dan seni dalam mengatur hubungan serta peranan tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Tujuannya tidak hanya untuk mencapai tujuan perusahaan, tapi juga memenuhi kepentingan karyawan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Fungsi manajemen SDM. Manajemen SDM ini memiliki beberapa fungsi penting, yaitu merencanakan kebutuhan tenaga kerja, melakukan rekrutmen dan seleksi, memberikan pelatihan dan pengembangan, menilai kinerja karyawan, memberikan kompensasi, serta menjaga kesejahteraan karyawan. Melalui fungsi-fungsi tersebut, organisasi dapat meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan perusahaan secara efektif. Lanjut, di sini ada pengertian manajemen strategik. Manajemen strategik adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang secara efektif. Melalui manajemen strategik, perusahaan dapat menentukan arah bisnis yang jelas, memanfaatkan peluang yang ada, serta menghadapi berbagai tantangan dan perubahan lingkungan bisnis. Dengan adanya manajemen strategik, organisasi dapat meningkatkan daya saing dan memastikan tujuan perusahaan dapat tercapai secara optimal. Adapun tujuan pengembangan SDM strategis, yang pertama itu meningkatkan kompetensi karyawan, yang kedua mendukung pencapaian tujuan organisasi, yang ketiga meningkatkan produktivitas kerja, keempat menciptakan keunggulan kompetitif, dan yang kelima menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Peran strategik pengembangan SDM. Pengembangan SDM ini memiliki peran strategik dalam meningkatkan kompetensi dan keterampilan karyawan. Selain itu, pengembangan SDM juga membantu organisasi menciptakan keunggulan kompetitif, meningkatkan produktivitas kerja, mendukung pencapaian tujuan organisasi, serta mempersiapkan karyawan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang terus berkembang. Dan yang terakhir ada reinvensi pengembangan SDM. Reinvensi pengembangan SDM ini merupakan upaya pembaruan dalam pengelolaan sumber daya manusia agar lebih adaptif terhadap perubahan. Konsep ini menekankan pemanfaatan teknologi, pengembangan kompetensi, serta penerapan sistem yang lebih fleksibel untuk meningkatkan kinerja dan daya saing organisasi. Baik, jadi di sini ada contoh soal. PT Maju Bersama mengalami penurunan produktivitas karena banyak karyawan belum menguasai teknologi baru yang diterapkan perusahaan. Jika Anda menjadi manajer SDM, strategi apakah yang Anda lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Jelaskan alasannya. Sebagai manajer SDM, langkah yang dilakukan adalah mengadakan pelatihan dan pengembangan karyawan agar mampu menguasai teknologi baru. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi kinerja, pemberian motivasi, dan pendampingan selama proses adaptasi.
Strategi tersebut dapat meningkatkan kompetensi karyawan, produktivitas kerja, dan membantu perusahaan mencapai tujuan organisasi secara lebih efektif. Jadi, dapat disimpulkan, sumber daya manusia ini merupakan aset strategis yang berperan penting dalam keberhasilan organisasi. Pengembangan SDM yang selaras dengan strategi organisasi dapat meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan daya saing perusahaan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga presentasi ini dapat menambah pemahaman mengenai paradigma strategi sumber daya manusia.